Memang saya tidak terlalu lengkap mendengar, tetapi melihat dari jawaban-jawaban apa itu orang tua itu kasihan, Pak. Kasihan bener, karena dia semacam kayak disorientasi ya. Dia lupa bahwa dia sebagai pemimpin itu tidak bisa jadi teladan. Sangat di luar dugaan kalau debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu malam tanggal 7 Januari tahun 2024 justru menjadi ajang pembantaian bagi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Sebab, tema debat ketiga tentang pertahanan, keamanan, geopolitik dan hubungan internasional merupakan bidang yang setiap hari digeluti Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di masa kedua periode Joko Widodo sebagai Presiden. Tak ayal, penampilan buruk Prabowo membuatnya kalah dari Anies yang dianggap sebagai pemenang debat tersebut, dengan disusul Ganjar pada posisi kedua menurut versi ekonom dan pengamat politik Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Om Lim. Wah. Teman-teman, channel ini udah lama nggak nayangin Om Lim. Nah, sekarang kita nayangin Om Lim. Ini ada banyak ya teman-teman. Ada Suara Perubahan, ada Mimbar Tube, dan ada Fafifa TV, dan ada Adil Official. Ada tentu saja ada Salwa dan Zona Hijau dan M Rahman Official. Baru aja beberapa menit yang lalu berakhir debat capres kedua. Nah, apa aja yang rame kita akan bahas sama Om Lim. Wah. Om, apa yang paling menarik dari debat capres tadi, Om? Jadi gini deh, pertanyaannya gampang deh. Om, siapa yang menang? Siapa yang kasihan? Siapa yang menang? Tapi siapa yang kasihan? Siapa yang kasihan? Jadi kok orang tua kok dikerjain gitu. Jadi, memang saya tidak terlalu lengkap mendengar, tetapi melihat dari jawaban-jawaban apa itu orang tua itu kasihan, Pak. Kasihan bener, karena dia semacam kayak disorientasi ya. Antara apa yang dia bicarakan, apa kenyataan menjadi apa pemerintahan yang sedang memegang, apa yang menjadi kenyataan bukunya dia Paradoks Indonesia itu jadi kacau balau kalau saya lihat itu ya. Cuma maka itu saya tidak serius lalu menyimak itu. Cuma tadi saya kan ditanya tentang apa tadi Pak ditanya? Ingarso tadi di awal-awal tuh soal Ingarso. Tapi ini bakal seru nih soal Jadi gini, ya saya kira mungkin Pak Prabowo tidak terlalu menguasai benar tentang Ingarso Sung Tulodo. Karena itu hanya sebenarnya merupakan cuplikan dari satu kata yang menjadi satu, Ingarso Sung Tulodo, ing Madeo bangun karso tuturi handayani. Itu menggambarkan seorang pemimpin itu kalau di depan dia bisa menyontohkan menjadi teladan, kalau di tengah dia bisa mengikuti aktif kepada, kalau di belakang dia bisa mengekor kepada membimbing dari belakang. Nah, tapi dia hanya ingin menunjukkan bahwa seolah-olah menuntut kamu itu belum pernah jadi presiden, kamu itu belum jadi pemimpin, kamu tuh nggak bisa menjadi contoh. Lah ya jelas saja memang belum presiden. Apakah yang akan bisa menjadi contoh itu orang yang sudah jadi presiden? Nggak pernah akan jadi presiden kalau seperti itu kan maksudnya gitu. Nah, sedangkan dia lupa bahwa dia sebagai pemimpin itu tidak bisa jadi teladan. Ya. Contohnya, contohnya apa yang dia lakukan kan banyak kemudian dikupas dengan dua capres tadi, masalah alutsista, masalah apa food estate, masalah apa itu sikap kepada apa orang-orang kecil, kepada prajurit dan sebagainya itu, dan bahkan yang paling menghantam sekali ya dia bercerita tentang seperti itu, dikoreksi tentang kekayaannya. Orang baru tahu semua, ternyata kekayaannya itu berlipat-lipat dari milik TNI. Luar biasa. Ini bagaimana kalau kemudian nanti jadi pemimpin lagi? Apakah kemudian akan dia mengeluarkan hartanya untuk bagi-bagi? Nah ini saya kira orang apa itu melihat baru tercengang. Nah jadi kasihan artinya beliau ini tidak tahu bahwa sedang di apa itu mereka ini sebagai antitesis ya, antitesis pada kepemimpinan sekarang. Nah maka Prabowo ini apa itu dia baru sadar
bahwa buku-bukunya tentang bagaimana orang dulu hebat tentang paradok Indonesia, tetapi tidak dilakukan sebagaimana dia menjadi kekuasaan, dan sekarang dia bicara tentang itu. Jadi secara teori itu dia memang walaupun secara umum. Saya kira mungkin itu. Ada yang lain? Ini sebenarnya soal alutsista. Jadi barusan dijapri sama teman. Jadi emang di awal-awal itu Capres 02 mengatakan bahwa kan di Capres 01 bicara soal beli alutsista bekas, anggaran udah gede-gede beli alutsista bekas. Dijawab sama Capres 02. Iya, memang rata-rata bekas, dan tahun 60-an aja alutsista kita bekas. Nah, itu dicek lagi teman-temannya. Jadi ada Capres 02 ngomong soal itu bahwa tahun 60-an alutsista kita itu bekas. Nah, itu ternyata kita cek lagi nih teman-teman, gini kita sama-sama ngecek ya, kita juga belum tentu benar bila it's wrong. Jadi era itu justru di era tahun 60-an alutsista kita itu banyak dibeli dari Uni Soviet, dan itu keren-keren, Fresh dan Mutakhir. Kita ketahui karena kita punya MiG-23, punya bomber Tu-16, kapal selam jenis Cylon, tank T-62, tank amfibi PT-76 dan sebagainya. Teman-teman, sebenarnya kalau Museum Satria Mandala bisa lihat tuh barang-barang itu masih ada di sana. Jadi sebenarnya tahun 60-an alutsista kita itu nggak ada yang bekas. Nah, kenapa sekarang jadi bekas? Waduh, ini kan. Nah, jadi begini, bisa saja beli bekas, tetapi dengan transparan bahwa kemampuan alat ini dibeli, umurnya masih panjang, sebenarnya itu bisa saja menjadi alasan. Tetapi kan kita ini semua awam. Pertama, yang kedua, orang itu tidak percaya transparansi tentang harga. Sehingga rakyat itu sebenarnya bukan masalah bekas atau tidak, tapi ini ada rente yang sedang dipuber. Itu yang menjadi bahaya. Itu yang kedua. Yang kedua sebenarnya kemudian saya salut sekali kepada Pak Anies itu mengembalikan bagaimana dasar tentang pertahanan itu. Pertahanan itu sebenarnya pertahanan untuk rakyat. Jadi tidak menyangkut kepada pertahanan itu seolah akan ada serangan. Pertahanan ini justru yang pada rakyat ini, bagaimana kemampuan rakyat ini dalam masalah-masalah kemampuan ekonomi, kemampuan sekolah tadi dikatakan seperti itu. Ini yang sebenarnya itu pertahanan pangan itu dibetulkan, tetapi dengan cara-caranya saja. Nah, jadi pertahanan itu yang dikoreksi Pak Anies itu harus pertahanan yang secara menyeluruh, bukan pertahanan perang saja sebenarnya. Nah, nah, dan si Ganjar itu kalau saya lihat tadi dia mengatakan pertahanan yang terpenting itu sekarang ini adalah pertahanan laut katanya dia kan, dan pertahanan udara gitu. Nah, justru tidak lebih mendetailkan si Ganjar itu. Kalau dilihat pertahanan udara itu, misalnya kita kembalikan pada posisi IKN mau diletakkan di situ, sangat rawan sekali. Dari Singapura sudah bisa langsung diserbu. Bagaimana pemilihan seperti itu sebenarnya kalau dikulitin lagi bahwa IKN diletakkan di situ dari sisi pertahanan itu sangat rawan, baik dari sisi laut ataupun dari sisi udara. Nah, tetapi memang karena tidak ada yang menyerang itu, tetapi kita tentu bisa menganalisa apa yang dimaksud serangan Ganjar itu kepada pertahanan itu. Ya, jadi banyak hal yang menarik juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya Capres 02 ini kepancing terus. Kalau kita lihat kan di TV itu layarnya dipecah dua ya, ada wajahnya Pak Prabowo dan ada wajahnya Pak Anies itu. Pak Anies tuh kadang-kadang senyum-senyum lucu-lucu aja gitu. Kalau saya melihat Prabowo marah-marah. Kalau saya melihat senyum-senyumnya karena di awal-awal paslon 2 ini Pak Prabowo ini tidak mau diserbu berdua. Jadi pokoknya saya setuju sama Pak Ganjar, pokoknya saya setuju. Ternyata di ujung-ujung Jadi ini yang ya walaupun kita nggak tahu ya secara suara ini apakah ini akan merubah, tetapi paling tidak meyakinkan ya orang yang misalnya sudah di 01 meyakinkan bagaimana lawannya itu seperti itu. Dan kalau saya menilai pasti orang yang intelek yang sudah berkuat mendukung pada paslon 2 dia bisa berpindah kalau menurut saya, bukan voting saja, tapi pengikut-pengikut ini akan terjadi perubahan. Jadi karena debat ini terjadi tidak seimbang menurut saya, tidak seimbang, sehingga betul-betul bisa mengubah terutama orang-orang yang tidak kena bagi-bagi
dia tidak bagi-bagi duit itu saya sudah duit nggak dapat, mendingan saya pindah. Itu bisa terjadi. Iya, Jadi betul. Tapi yang menarik adalah di pidato terakhirnya Pak Anies itu menyebut beberapa hal. Contohnya adalah kenapa mati? Soal Palestina, ya, hapuskan penjajahan di dunia, itu misi kita juga, itu amanat dari undang-undang dan konstitusinya itu, maka disebutlah soal Palestina karena Palestina sekarang masih terjajah. Itu mau nggak kita harus akui, itu yang salah satu yang terbaik dari Pak Anies malam ini. Kemudian ada lagi soal ini, kalau Pak Anies jadi presiden, kalau kita lihat tadi bahwa setiap tahun ada. Tapi saya agak sebentar, saya interupsi sebentar. Masalah Palestina, masalah Gaza ini ya. Karena saya merasa berkepentingan, saya kan pernah ke sana ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Prabowo tadi, bahwa kita tidak bisa boleh menjadi negara lemah seperti Palestina, menurut saya tidak tepat itu. Kekalahan atau kehancuran Palestina sekarang ini bukan dosa sekarang ini, dosa sejarah. Ya, yang artinya bagaimana Inggris, Prancis berhasil mendolimin kita sehingga terjadi satu terjadi satu penjajahan yang luar biasa. Tetapi dengan keadaan yang seperti itu, semua dunia membelalak mata dengan pertahanan yang tidak ada apa-apa, bisa menggentarkan musuh Israel. Menurut saya secara mental, secara kemampuan mereka luar biasa. Jadi kalau dicontohkan bahwa Palestina itu negara lemah, salah kalau menurut saya kayak gitu. Itu hal yang benar. Itu perhatian Pak Anies terhadap Palestina itu patut kita perhatikan. Dan kemudian lagi, ini kalau dalam pidato penutup Pak Anies juga disebutkan, jika menjadi presiden maka gaji tentara, TNI, Polri, dan ASN di bidang pertahanan itu bisa saja naik setiap tahun dan akan mendapatkan rumah dinas. Nah, ini dibandingkan dengan lagi-lagi ternyata ada data yang baru keluar. Ini malam ini adalah ternyata Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan memiliki tanah 340.000 hektar, teman-teman. Wow, sedangkan masih banyak tentara-tentara, prajurit-prajurit yang nggak punya rumah dinas. Masih kosa. Ini teman-teman TNI, Polri, dan ASN di bidang pertahanan, teman-teman, menurut saya ya bisa mempertimbangkan ini. Ini keren banget. Iya. Bahkan begini, banyak pilihan kata atau menurut saya salah kaprah seolah hutang itu apa tadi, dia menyatakan bahwa hutang itu yang penting bisa membuat bahagia. Tidak ada di mana-mana itu. Hutang bikin bahagia. Ya. Jadi dimanapun, walaupun bisnis, hutang itu ada satu keterpaksaan. Kalaupun sampai dia berhutang, tapi dengan perhitungan, dengan jangka pendek, kemudian dia bisa menghasilkan sesuatu karena digunakan untuk produktif. Hutang yang dilakukan Indonesia yang sangat membengkak ini tidak produktif, Pak. Ya, orang-orang di mana mau bangun kereta, mau bangun itu karena dia ekonominya maju, kemudian dia invest itu. Sekarang sudahlah berhutang, sudahlah alam dikeruk dengan habis, rakyat makin miskin. Jadi ini sangat-sangat sangat timpang sekali. Jadi kecuali kalau hutang besar, tetapi kemudian rakyat tidak lapar, rakyat bisa mendapatkan sesuatu dengan murah, semarah-marahnya rakyat ya karena hutang, tetapi dia yang penting dia tidak kelaparan. Ini sudah hutang besar, dibangga-banggakan, rakyat lapar, alam dikeruk. Ini yang dia tidak sadarin. Jadi seolah-olah seorang ini mempunyai ekonomi yang sangat bagus. Ini nyatanya menjadi warisan bagi anak. Dan bangga sekali memberikan BLT. BLT ini namanya mengkhianati dan menzolimi dan membodohi rakyat. Ya, bagaimana BLT dibagikan? Padahal di bawah alam kita ini ada nikel, ada tambang, ada batu bara, ada emas, ada macam-macam itu. Yang itu masih membanggakan dengan BLT seperti ini, pembodohan menurut saya gitu. Jadi lagi-lagi saya membaca terkait soal utang ini ada kognitif dissonance atau kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya. Misalnya gini, Pak Prabowo itu menyatakan bahwa utang kita dapat mencapai 50% dari PDB, sedangkan Pak Anies bilang 30%. Ini unsur yang sangat kehati-hatian, yaitu 30%, karena menurut Pak Anies kemampuan membayar utang, kata Anies, harus dilihat dari sisi kemampuan pemasukan negara. Anies juga minta pembelian alutsista harus satu paket dengan utang. Nah, yang menariknya lagi Pak Prabowo bilang kita 50%, kita tidak pernah default. Waduh, ngeri banget tuh.
Om, berkali-kali dia Jadi dua kali gini. saya ingat dia ngomong kita tidak pernah di vote. Astagfirullah, Itu kalau yang astagfirullah. Allah pasti mendengar ya. Iya, iya, iya. Itu kayak Titanic dulu. Kapal Titanic tahu kan ya? Iya, 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 iya. Kapal iya. Titanic tidak akan pernah tenggelam. Iya, iya, iya. Nyatanya, Iya, iya. Jadi ngeri teman-teman. jadi ini tidak mempunyai rasa sense of belonging terhadap mengatakan utang 50% kemudian dia tidak pernah default. Dia tidak tahu bahwa orang-orang asing itu, penjajah itu, dia mengambil alam yang dia kehendaki. Dia bisa mengatur-ngatur pulau mana yang dia kehendaki sebagai pembayaran hutang. Akhirnya kita nggak punya apa-apa. Akhirnya nggak punya apa. Kan kita tahu Cina mengancam kalau sampai tidak bisa membayar, ya dia sudah akan diambil semua. Apakah itu yang dimaksud tidak default? Ya, karena tidak merasa memiliki tadi alam-alam yang untuk anak cucu ke depan itu. Dan kita melihat ada kesan Pak Prabowo selalu Pak Prabowo meragukan bahwa Pak Anies cinta tanah air, cinta tanah air gitu. Nah kalau kita lihat dari sini siapa yang lebih cinta tanah air? Ya, jadi untung Anies tidak kepancing ya. Debat model apalah pinggiran jalan seperti kayak gitu. Apakah mencintain itu kemudian mengakui, oh saya mencintai, kan enggak? Maka itu Anies enggak kepancing. Apa yang dia lakukan, apa yang menjadi visi misi, apa yang sudah menjadi track record di Jakarta, itu orang melihat sekali dia membantu orang kecil. Apa yang dimaksud cinta bangsa dan negara itu, ya? Jadi ini apa itu karena disorientasi tadi sih, saya kira kasihan lah. Kalau itu dipaksakan perpanjangan debat itu, nanti saya takut untuk nggak ada meja. Jadi ini langsung ya, jadi ada 7 catatan debat. Akhirnya Anies dan Ganjar mengeroyok Prabowo. Dr. Syahgandana Inggolan, cabang Presiden. Jadi Bang Ganda cepat banget nulisnya ya. Oh gitu. Bang Ganda sudah mengkomentarin seperti itu. Jadi kecerdasan si Ganjar tadi dia ngejek memanfaatkan situasi seperti ini. Untung saya di tengah katanya. Padahal dia sendiri sudah mempersiapkan kayaknya serbuan-serbuan terhadap ya namanya debat nggak boleh disalahkan lah gitu ya. Jadi tidak boleh sakit hati lah gitu. Oke teman-teman, terus ada lagi soal etik. Akhirnya Pak Prabowo mengakui juga bahwa etik itu penting ya, tapi kemudian mempertanyakan etiknya Anies juga. Tapi ya terus kita ingat ya, gimana mengakui etik itu penting, tapi kita ingat kata-katanya, tidak semua etik. Karena begini, Anies itu mengatakan etik itu ini dalam persoalan kebijakan. Sedangkan Pak Prabowo itu menganggap etika itu seolah menuduh dia secara pribadi, maka marahnya itu secara pribadi. Ya. Etik itu mengapa dia katakan etik itu bukan masalah sepele, Pak. Ya. Orang yang menyalahi secara hukum itu tidak etika. Ya. Jadi yang dimaksud ada siapa? Yaitu adalah seorang cawapres yang dipaksakan, dia divonis menyalahi etik oleh MK gitu loh. Oleh MK dinyatakan menyalahi etik. Dan itu memang agak usil juga kamu gandeng kemana-mana dengan cawapres yang etik. Tapi itu serius. Menurut saya itu. Tapi kalau menurut saya itu pancingan untuk yang 02 ini marah. Ternyata karena kita tahu terbukti bahwa kita lihat berita kemarin itu ternyata KPU itu belum memasukkan perubahan umur ke dalam PKPU. Ke dalam PKPU. Ya. Nah, ini artinya bisa berbahaya ini. Betul. Ya, kalau secara hukum dia bisa dibatalkan menjadi cawapres. Jadi gitu. Nah, cuma ini karena sibuk rakyat masih belum melakukan apa. Saya yakin ya sebelum Pilpres ini banyak terjadi protes-protes. Apalagi kita dengar kemarin Pak Mahfud mengatakan membuka posko untuk pengaduan masyarakat tentang kecurangan, Pak. Ini keren, Pak. Ini main-main, Pak. Jadi top sekali. Saya yakin ini akan dianggap oleh masyarakat. Pak Mahfud ini sebagai Kemenko Polhukam kan? Bukan sebagai cawapres. That's right. Ya, ini dia sebagai Menteri Menko Polhukam. Artinya kalau presidennya nggak suka disuruh mundur, kamu sudah konsultasi saya belum kan? Iya, seru. Ya. Kita masih menunggu sound apa lagi yang akan viral besok. Iya. Tadi kedengeran juga Pak Prabowo akhirnya ngomong juga Mas Anies, Mas Anies. Nah, terus kemudian tadi ada yang lain-lain ya. Saya dengar juga omon-omon. Ini mudah-mudahan besok kita akan mendengar sound-sound viral dan itu akan menjadi bahan hiburan di tengah hidup yang makin sulit. Iya. Gitu Om. Yang penting
masih berlangsung debat ini memang makin seru. Kita kan ini memang tidak di KPU ya. Semoga saling pendukung di sana tidak lempar-lemparan sendal. Itu akhirnya itu menunjukkan makin dewasa, dan saya kira banyak yang bisa menikmati kalau saya kira itu. Oke, nih. Thank you Om. Ya. Kayaknya nggak usah lama-lama. Teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.